Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Elok Hikmah Ramadan dengan NIM 22046AF dari kelas A22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi dengan judul ekstraksi SPME. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisikimia dengan dosen pengampu Bapak Raymond Arif, NNA, SSI, MSI, APT. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai video presentasinya. Apa itu ekstraksi SPME? Dikutip dari kata Oka pada tahun 2000, solid phase microextraction atau SPME merupakan suatu teknik penyiapan sampel tanpa pelarut di mana analit langsung diabsorpsi dari matriks sampel dengan fiber silika yang dilapisi dengan bahan polimer organik. Prinsip dasar dari teknik SPME adalah proses kesetimbangan partisi analit antara lapisan serat atau fiber yang ada pada alat SPME dan larutan sampel. Dikutip dari Paul Lizin pada tahun 2012, serat pada SPME sendiri merupakan serat optik terbuat dari lelehan silika yang dilapisi oleh lapisan tipis polimer organik yang berperan mengabsorpsi analit dari sampel. Berbagai polimer organik yang biasa digunakan dalam kromatografi seperti polydimethyl-siloxan, carbox, dan divinyl benzen banyak digunakan untuk fiber SPME. Analit volatil organik diekstraksi dan dipekatkan dalam serat. Analit yang berada dalam serat diabsorpsi secara termal pada saat diinjeksikan ke dalam gas kromatografi untuk dianalisis dan selanjutnya dideteksi dengan menggunakan detektor spektrometri massa. Pada ekstraksi SPME sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstraksi langsung atau direct immersion atau DI dan ekstraksi H-space. Nah, untuk ekstraksi langsung sendiri atau direct immersion atau DI dikutip dari Rinawati pada tahun 2017, pada ekstraksi secara langsung serat SPME dicelupkan ke dalam sampel cair, baru kemudian diinjeksikan pada injection port atau alat SIGI atau MS. Kemudian untuk ekstraksi headspace dikutip dari Rinawati pada tahun 2017, pada cara headspace serat SPME diletakkan dalam fasa uap di atas sampel, kemudian diberi pemanasan dan langsung diinjeksikan ke alat GC atau MS. Pada cara ini, kesetimbangan partisi yang terjadi adalah antara analit pada lapisan serat dan headspace. Jumlah analit yang bisa diekstrak oleh serat pada SPME dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ada jenis serat, cara ekstraksi, suhu, waktu ekstraksi, pengadukan, pH, volume sampel, serat polimer polydimethyl-siloxan atau PDMS yang merupakan serat pertama yang digunakan untuk ekstraksi senyawa-senyawa organik non polar. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Paul Lizin pada tahun 1989, teknik SPME telah berkembang pesat dan digunakan untuk analisis senyawa pada berbagai matriks, diantaranya untuk analisis pencemar di lingkungan, makanan, ataupun biologi. Bagaimana cara SPME bekerja? 1. Masukkan fiber ke dalam jarum. 2. Kemudian jarum ditusukkan pada tutup karet atau septum yang menyegel botol kecil. 3. Lalu tekan pelungar supaya sampel bersentuhan dengan fiber atau bersentuhan dengan permukaan dan permukaan atas. 4. Analit organik diserap oleh lapisan fiber. 5. Setelah konstanta absorpsi terserap pada waktu sekitar 2 menit sampai 1,5 jam, fiber dalam jarum ditarik kembali dan ditarik dari sampel pada botol. 6. Dan yang terakhir, jarum dimasukkan ke dalam injektor SIGI atau alat SPME atau HPLC yang mana akan menyerap analit ke dalam kolom instrumen. Berikut ini merupakan keunggulan ekstraksi dengan metode SPME.
Yang pertama, SPME merupakan metode yang cepat, sederhana, bebas pelarut, dan juga sensitif, sehingga mampu memberikan hasil linear untuk berbagai konsentrasi dan analit. 2. Meskipun konsentrasi analit rendah, konsentrasi dan langkah pembersihan atau permurnian sampel dengan prosedur ekstraksi tradisional sebagian besar dapat dihindari. Yang ketiga, menurut Mitra, pada tahun 2003, keuntungan penggunaan SPME adalah kemampuan mengkonsentrasi dan sensitivitas yang tinggi. SPME sendiri memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, terbatasnya jumlah fase diam yang tersedia secara komersial atau bahan serat hanya secara kasar mencakup skala polaritas analit target. Yang kedua, secara khusus, ekstraksi analit polar dari sampel dengan matriks polar menimbulkan masalah. Yang ketiga, suhu pengoperasian dan direkomendasikan relatif rendah, 240-280 derajat Celcius. Ketidakstabilan dan pembengkokan jarum dan biaya serta masa pakai serat yang terbatas. Yang keempat, kejadian sampel yang terbawa dapat terjadi dan senyawa dengan berat molekul tinggi tidak dapat dianalisis dalam kombinasi dengan gizi. Yang kelima, dalam kasus tertentu, efisiensi ekstraksi dilaporkan rendah, khususnya dalam kasus analit yang sangat volatil, polar, atau tidak stabil secara thermal. Demikian merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.